Dulu sampai sekarang saya ketemu Bapak setahun sekali pernah. Ketemu Bapak setengah tahun sekali pernah. Karena kan memang dulu Bapak intensitasnya di Jakarta sebelum era-era tahun 2009-an ke atas lah ya. Jadi udah biasa banget kalau saya sama Bapak tuh lama nggak ketemu, 3 bulan pernah, 4 bulan pernah. Karena kan emang saya kerja di luar. Anak nggak sama Bapak kangen ya, jelas kalau. Jelas ya. Kangen ya. Dari lubuk hati yang paling dalam bener-bener kangen ya. Oh kangen, malah kadang kalau malam itu suka nangis sendiri Pak kadang. Jadi ya biasa lah Pak. Saya rasa perasaan kayak gitu, Bapak punya orang tua kayak gimana sama. Itu kan hukum dunia. Suatu saat pasti ketemu. Di saat semua impian kita masing-masing udah tercapai. Pak Haji lagi meyakini ngikut garisnya dia nih, saya juga lagi meyakini ikut garisnya saya gitu. Dan saya sama-sama yakin bahwasanya semua yang kita lakukan bersama ini sudah digariskan oleh Allah Pak. Tinggal kita ngejalanin aja. Tapi jelas kalau memang arahnya pertanyaannya ke sana, cuman satu yang bisa saya janjikan. Tidak ada wallahi billahi taullahi ini, kalau orang-orang pernah ngaji tahu lah bahasa-bahasa kosam. Tidak pernah ada sedikit pun rasa kesal, rasa benci ataupun sakit hati, apalagi dendam terhadap orang tua dan keluarga saya. Kalau ada orang bikin narasi ibaratnya, Mas kok nggak pernah pulang, Mas kok nggak pernah segala macam. Mas, kalau kalian tahu hukum agama, orang kalau udah kosam Pak, sekali dia berbohong dari kosamnya, itu Allah udah ngecap dia munafik, itu dijidat Pak ibaratnya. Jadi makanya saya tadi bilang wallahi billahi taullahi, kalau memang nggak ada kok kalau memang nggak ada sedikit pun rasa sakit hati, dendam atau benci atau rasa kesel yang bentuknya paling ringan sama keluarga saya, itu satu hal. Jadi semua perjalanan saya saat ini, saya lagi menikmati garis yang lagi dibuat oleh Allah untuk saya. Jadi ini Pak, nggak usah dibikin narasi kayak seolah-olah oh Mas Rian kapan berbaikan sama orang tua, karena saya sejak awal nggak ada rasa permusuhan gitu. Jadi apa yang perlu diperbaiki? Nggak ada. Saat ini kita cuma lagi nempuh jalan hidup kita masing-masing. Jadi tidak perlu ada pertanyaan kapan pulang, kapan nggak perlu, karena udah biasa banget Pak. Misalnya Bapak setahun 2 tahun tuh udah biasa banget. Saya dulu zaman mondok Pak 5 tahun. Ya. Bapak cuma nengokin sekali Pak. 2 kali pas nganterin sama pas di tengah-tengah tuh nengokin sekali. Jadi udah biasa banget. Udah biasa banget ya. Kan permasalahan saya bukan masalah keluarga. Saya hanya sedang berbeda prinsip dengan perusahaan lama saya. Itu aja. Nggak ada masalah dengan orang tua dan keluarga sebenarnya. Kalau beliau atau siapapun yang menganggap ada masalah secara keluarga, ya berarti hatinya perlu dibenerin, Pak. Perlu dibersihin gitu. Karena sejak awal kan masalah kita di perusahaan. Kenapa harus dibawa-bawa ke keluarga? Betul, Pak Haji pun juga mengatakan begitu sebetulnya. Ya memang. Jadi makanya buat kalian-kalian yang kok mikirnya jadi kerana keluarga, berarti hati kalian ini perlu dibersihin. Biar nggak kemakan framing media. Nah, saya lahir di dunia ini Pak Haji sama Ibu almarhum yang lahirin. Saya dari kecil makan dari hasil jerih payah dan keringat orang tua saya. Saya sekolah walaupun saya nggak selesai Pak ibaratnya, dari orang tua saya. Bapak yang pertama kali ngajarin saya kerja, Bapak yang pertama kali ngenalin saya sama dunia yang saya gelutin saat ini. Jadi kalau saya kok memulai semuanya hanya karena masalah ini, masalah pekerjaan, kok terus saya bawa-bawa ke ranah keluarga dan pribadi, apalagi sampai mempengaruhi hubungan saya sebagai seorang anak pada beliau, berarti saya memang layak hancur Pak. Berarti saya memang layak hancur. Makanya kalau ada kata-kata yang terlalu menjurus ke arah sana, buat saya entah siapa penyebar fitnahnya atau siapa yang salah tanggap hingga fitnah itu atau narasi itu melebar dan meluas sampai kemana-mana, saya anggap, Mas, kalau kalian bisa lihat selama ini di vlog-vlog saya ataupun di kehidupan saya sehari-hari, Rian Mahendra ini ketika Haji Haryanto sebagai seorang ayah berbicara Pak, saya ngeliat mukanya beliau aja nggak berani. Masya Allah, Masya Allah. Itu dari dulu sampai sekarang. Jadi janganlah memperkeruh hubungan itu, saya bilang. Ini kita lagi nggak ada masalah soal itu. Kita semua nggak ada masalah soal itu. Yang kita lagi sekarang sama-sama jalanin ini hanya prinsip perbedaan, prinsip dalam hal perusahaan. Karena perlu kita ketahui kenapa kok Mas Rian bersikeras, dalam artian prinsipnya kok nggak bisa dibelokin. Karena perusahaan ini dari 2003 saya ikut bangun Pak. Paham ya? Jadi saya ini bukan anak kemarin sore yang ibaratnya ikut kerja ketika perusahaan ini sudah berjalan. Darah saya, keringat saya, ibaratnya air mata saya ikut mengalir sejak perusahaan ini dibangun. Jadi ketika saya menganggap prinsip saya sama Pak Haji bertentangan, tetap saya hargai pemegang keputusan utama adalah Pak Haji Haryanto, karena beliau sebagai pemilik, saya ini kan sebagai direktur operasional atau manajer operasional lah bahasanya. Jadi ya saya yang harus mengalah dan saya yang harus pergi. Gak mungkin dong pimpinan yang disuruh pergi. Ya kan? Nah, itulah logikanya di situ. Jenengan nggak usah bertanya-tanya soal itu Pak, karena buat saya Pak, saya dibesarkan dan diajari oleh salah satu publik figur terbaik di dunia transportasi.
Ibaratnya kalau cara murid ini, saya ini murid beliau langsung. Dan yang mengalir di pikiran saya atau jiwa saya ini bukan cuma ilmunya, tapi juga darah. Jadi terus apa yang mau dipertanyakan soal itu? Jadi kalau beliau menganggap saya cerdas, ya karena memang saya terlahir dari beliau. Kalau beliau menganggap saya pintar dalam mengelola perusahaan, ya saya anggap ini kan ilmu yang beliau turunkan kepada saya secara langsung. Jadi nggak ada yang perlu dipertanyakan soal itu. Wajar lah, kan ada patah apa, buah itu jatuh nggak jauh dari pohon. Betul. Kecuali kalau ditendang-tendang Pak ya. Ditendang-tendang kan. Rian Mahendra bin Haji Haryanto ini kakak stempel yang bikin Allah langsung, bukan kelurahan, bukan kecamatan, bukan. Orang mau nganggap saya seperti apapun, saya tetap Rian Mahendra bin Haji Haryanto. Jadi ikatan ini nggak mungkin bisa hilang dalam hal apapun juga, baik secara kertas maupun secara logika lah atau pikiran orang sehari-hari. Terus kalau narasi yang selama ini terlempar di media itu kan karena saya memilih diam, Mbak. Kenapa kok media akhirnya mengasumsikan sendiri sampai akhirnya ada keluar tuh jargon-jargon Rian Mahendra raja judi slot dan lain sebagainya. Pak, maaf, orang-orang di level kita ini kalau pengen berkecimpung di dunia judi, Pak, sebagai bandar bukan sebagai pemain. Ya, ini kalau orang-orang di level kita nih, kalau kita pengen berkecimpung di dunia judi, ya naudzubillah min dzalik ya, itu sebagai bandar, Mas, bukan sebagai pemain. Jadi buat saya itu kan narasi yang liar yang terlempar ke orang karena saya memilih diam, Mbak. Kenapa kalau saya memilih diam? Itu bukti bakti saya